Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan kontrak perkuliahan kita di awal dan sesuai dengan rencana pembelajaran semester di mata kuliah farmakologi 1 yang menyebutkan bahwa di situ kita juga akan membahas beberapa kondisi-kondisi klinis yang membutuhkan penggunaan obat-obat golongan H2RA, PPI, antasida maupun obat-obat golongan prokinetik. Di sini merupakan salah satu kondisi klinis yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu dispepsia. Nah, tujuan pembelajaran setelah kalian menyimak video dan mempelajarinya, itu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami definisi, gejala, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, serta diagnosis dispepsia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami penata laksanaan terapi dispepsia beserta mekanisme kerja obat-obatnya. Ini outline yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada definisi, kemudian yang kedua klasifikasi, ada etiologi, yang keempat faktor resiko, kemudian patofisiologi, selanjutnya diagnosis, kemudian penata laksanaan terapi, dan yang terakhir adalah mekanisme kerja obat. Berikut definisi dari dispepsia. Sebenarnya para ahli waktu itu bingung menempatkan bahwa apakah dispepsia ini termasuk gejala ataukah diagnosis dari suatu penyakit. Nah, setelah melalui proses diskusi yang panjang, kemudian mengkaitkan dengan beberapa jurnal penelitian, itu sehingga diputuskan bahwa para ahli itu setuju di mana dispepsia itu merupakan suatu gejala dari penyakit, bukan diagnosis. Artinya dispepsia itu merupakan gejala dari salah satu penyakit induk. Artinya dispepsia itu bukan penyakit utama, tapi dia merupakan suatu gejala dari penyakit utama. Contoh lain seperti ini, batuk. Batuk juga sama ya, batuk itu merupakan gejala dari suatu penyakit, ya, bukan merupakan penyakit utama. Contohnya, pneumonia. Orang dengan infeksi pneumonia pasti gejalanya adalah batuk. Orang dengan asma pun pasti memiliki gejala batuk, ya, di mana batuk itu merupakan gejalanya. Begitu juga dengan dispepsia, di mana dispepsia itu merupakan suatu gejala, ya, karena dispepsia itu tidak memiliki definisi yang dapat diterima secara universal. Nah, dispepsia itu merupakan gejala tidak nyaman atau rasa nyeri, rasa terbakar, kemudian gastric reflux, mual atau muntah pada perut bagian atas dalam jangka waktu 4 minggu atau lebih. Ini saya ambil dari guideline NICE ya, nanti kalian bisa searching NICE guideline. Kemudian ini klasifikasi dari dispepsia itu sendiri. Itu dispepsia itu diklasifikasikan menjadi 2, ya, yaitu dispepsia akut dan dispepsia kronis. Bedanya adalah dispepsia akut adalah dispepsia yang kurang dari 4 minggu. Kemudian dispepsia kronis adalah dispepsia yang terjadi lebih dari 4 minggu. Nah, dispepsia kronis itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu dispepsia yang investigated dan yang uninvestigated. Pembedanya apa? Pembedanya ketika dilakukan proses pemeriksaan atau proses endoskopi itu uninvestigated dispepsia ini tidak memberikan gambaran apapun. Namun ketika dilakukan endoskopi, kemudian ada memberikan gambaran suatu penyakit atau gangguan yang terjadi di lambung, itu termasuk di dispepsia yang investigated. Endoskopi itu merupakan proses pemeriksaannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan tentang bagaimana sih gambaran diagnosis dari dispepsia. Kemudian dispepsia yang
investigated itu dibagi menjadi dua lagi ya, yaitu dispepsia fungsional atau dispepsia non-ulcer dan dispepsia organik atau dispepsia yang ulcer. Artinya apa? Yang fungsional atau non-ulcer itu tidak terjadi kerusakan mukosa, sehingga tidak terjadi ulcer atau tidak terjadi luka di bagian mukosa lambungnya. Sedangkan untuk dispepsia yang organik itu terjadi kerusakan mukosa atau terjadi luka atau ulcer di situ. Nah, untuk yang dispepsia fungsional itu hanya satu ya jenisnya, yaitu dispepsia non-ulcer. Kemudian yang untuk dispepsia organik yang disertai dengan kerusakan mukosa lambung itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah PUD. PUD itu peptic ulcer disease atau tukak lambung. Kemudian ada GERD. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Yang ketiga adalah malignancy. Malignancy itu artinya keganasan atau dengan kata lain kanker ya. Nanti ini akan PUD dan GERD ini akan kita bahas juga di materi selanjutnya. Oke, ini etiologi dan faktor resiko dari dispepsia. Yang pertama untuk dispepsia akut itu biasanya banyak dipengaruhi oleh makanan ya, makanan pedas, kemudian makanan asam ya. Kemudian yang kedua itu bisa dipengaruhi oleh penggunaan obat-obatan. Salah satu contoh obat yang memang terkenal dapat menyebabkan terjadinya gejala dispepsia itu adalah obat-obat anti nyeri atau obat-obat golongan non-steroid anti-inflammatory drug ya atau NSAID. Contohnya samefenamat, meloxicam, piroxicam itu memiliki efek samping yang dapat menyebabkan terjadinya gejala dispepsia. Kemudian merokok. Kemudian stres itu juga memacu meningkatnya asam lambung kita yang menyebabkan kita mengalami gejala-gejala dispepsia. Kemudian minum minuman beralkohol atau minuman kemasan ya. Kemudian yang bersoda juga merupakan salah satu etiologi dan faktor risiko terjadinya dispepsia. Nah, untuk dispepsia yang kronis itu biasanya penyebabnya adalah stomach cancer atau kanker yang ada di bagian lambung kita. Kemudian ada penyakit tadi ya GERD atau gastroesophageal reflux disease. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian ada peptic ulcer disease, ada luka di bagian lambungnya atau tukak lambung atau luka pada lambung. Kemudian ini adalah gambaran dari bakteri ya. Bakteri ini namanya Helicobacter pylori dan dia hidupnya di usus karena dia di situ namanya pylori ya. Pylorus itu adalah usus. Jadi memang dia hidupnya di usus kita, di mana bakteri ini bisa menyebabkan terjadinya gejala-gejala dispepsia. Ya, nanti akan kita bahas di mana sih perannya dari Helicobacter pylori ini. Nah, ini adalah patofisiologi dari dispepsia. Walaupun memang secara patofisiologi dispepsia itu belum jelas, tergantung jenis dispepsia dan pada kasus atau penyakitnya seperti apa. Karena yang seperti saya bilang tadi, dispepsia itu merupakan suatu gejala dari penyakit, bukan penyakit utama. Nah, secara umum sih dispepsia itu disebabkan karena sekresi asam lambung dan keasaman duodenum yang berlebihan. Ya, di sini contoh-contoh penyakit utama yang bisa menyebabkan terjadinya dispepsia itu kurang lebih ada 4 ya. Yang pertama adalah PUD, peptic ulcer disease, itu bisa disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori, kemudian iritasi lambung oleh penggunaan NSAID. NSAID tadi itu contohnya ya, ada samefenamat dan sebagainya. Kemudian terhambatnya fungsi prostaglandin 2 oleh NSAID. Nanti kita akan pelajari mekanismenya seperti apa. Kemudian penyakit kedua adalah GERD atau GORD. Itu sama, mekanismenya adalah lambatnya pengosongan lambung ya, sehingga menyebabkan lambung itu terasa penuh dan asam lambungnya juga menumpuk. Kemudian rendahnya tekanan pada LES atau lower esophageal sphincter. Ya, kemudian yang ketiga adalah tekanan intraabdomennya yang meningkat. Nah, untuk penyakit yang ketiga itu ada dispepsia fungsional ya,
yang bisa disebabkan oleh psikososial atau stres, kemudian lambatnya pengosongan lambung, kemudian gangguan akomodasi lambung, kemudian dispepsia fungsional pasca infeksi. Kemudian uninvestigated dyspepsia sama, dispepsia yang tidak kita tahu penyebabnya apa, itu bisa disebabkan karena psikososial atau stres, kemudian iritasi oleh makanan atau minuman yang iritatif, kemudian hipersensitivitas asam lambung. Nah, ini merupakan rangkaian diagnosis dari dispepsia. Yang pertama itu melakukan anamnese gejala-gejala dispepsia, kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan endoskopi, kemudian yang ketiga melakukan Helicobacter pylori test. Memang diagnosis ini bukan merupakan ranah kita ya, karena yang memiliki ranah diagnosis itu adalah sejawat dokter. Namun di sini kita harus tahu dan harus juga mempelajari bagaimana sih gambaran umum dari diagnosis penyakit atau gejala-gejala dispepsia itu, walaupun mungkin kita tidak memiliki wewenang, bukan mungkin ya, karena memang kita tidak memiliki wewenang untuk melakukan proses diagnosa tersebut, tapi tidak ada salahnya kita mempelajari dan memahami juga alur diagnosa dari gejala-gejala dispepsia. Nah, untuk anamnesa gejala-gejala dispepsia seperti biasa ya, itu tidak dapat memprediksi penyakit seperti temuan pada endoskopi, karena kan anamnesa itu hanya ditanya-tanya aja. Apa sih yang ditanya-tanya pada anamnesa? Itu biasanya gejala-gejalanya. Nah, ini diagnosa untuk anamnesa atau gejala umum. Yang pertama itu bloating. Bloating itu artinya perutnya terasa kembung ya, perutnya kembung. Kemudian ada bleaching. Bleaching itu artinya dia bersendawa terus. Kemudian ada fullness. Fullness itu memiliki makna bahwa dia tuh tidak bisa menghabiskan makanan dalam jumlah yang normal karena perutnya itu rasanya kenyang terus karena penuh dengan gas dan penuh dengan asam lambung. Kemudian heartburn. Heartburn itu artinya terjadi rasa sakit atau rasa terbakar yang ada di bagian tengah dari dadanya. Kemudian nausea. Nausea itu mual yang cenderung sebentar lagi akan menjadi vomiting atau muntah. Nah, ini pemeriksaan endoskopi. Jadi pemeriksaan endoskopi itu merupakan gold standar. Gold standar itu artinya memang pemeriksaan yang paling direkomendasikan untuk mengetahui sebab utama dari dispepsia. Ya, ini menggunakan alat. Jadi alatnya dimasukkan di sini ya, berupa seperti selang seperti itu, di mana selangnya itu bisa terbaca di layar monitor untuk mengetahui kondisi yang ada di saluran pencernaan si pasien tersebut. Nah, ini ya tadi mengetahui kerusakan esofagus, lambung, dan duodenum. Nah, biasanya pasien yang direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan endoskopi itu adalah pasien dispepsia yang memiliki alarm sign atau tanda alarm dengan usia lebih dari 55 tahun. Alarm sign itu tujuannya untuk apa? Untuk melakukan identifikasi penyakit yang lebih serius seperti kanker. Alarm sign-nya itu apa saja? A itu artinya anemia ya, pasiennya sudah mengalami anemia. Kemudian L-nya itu loss of weight, artinya pasien itu sudah mengalami kehilangan berat badan. Kemudian A lagi adalah anoreksia, artinya dia mengalami gangguan makan. Kemudian R adalah recent onset of progressive symptom, artinya gejalanya yang sangat progresif, cepat sekali menjadi parah. Kemudian yang M itu melena or hematemesis, difficulty swallowing. Artinya melena itu adalah fesesnya darah, kemudian hematemesis artinya dia muntah darah, dan difficult swallowing artinya sulit menelan. Oke, untuk langkah diagnosis selanjutnya yaitu pemeriksaan Helicobacter pylori. Di mana pemeriksaan Helicobacter pylori itu biasanya diperlukan ketika infeksi Helicobacter pylori itu dihubungkan dengan kondisi gastritis kronis, PUD, kemudian limfoma, dan limfoma ini kanker ya, kemudian kanker pada limpa dan kanker lambung. Dimana untuk
tes Helicobacter pylori itu ada dua. Yang pertama itu tes dengan menggunakan mukosal biopsi. Caranya itu dengan melakukan proses endoskopi, namun ditambahkan dengan proses biopsi sampel. Biasanya sampel yang diambil ini adalah cairan yang ada di lambung. Kemudian tes yang kedua itu adalah tes yang tidak menggunakan mukosal biopsi. Biasanya tes ini lebih banyak disenangi ya oleh pasien karena tidak menyakitkan, karena tidak perlu dimasukkan alat ke dalam lambungnya seperti halnya dengan mukosal biopsi tadi. Biasanya tes ini disebut dengan urea breath test. Nah, ini kelebihannya dia tidak melukai, namun dia relatif mahal, walaupun memang dia lebih nyaman untuk pasien. Oke, kita masuk ke penata laksanaan terapi. Jadi tujuan terapi dispepsia itu kurang lebih ada 4. Yang pertama itu adalah kontrol gejala dispepsia secara efektif, kemudian mengatasi penyebab timbulnya dispepsia, kemudian mencegah terjadinya komplikasi, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi dan mengeradikasi bakteri atau kuman Helicobacter pylori apabila penyebabnya adalah Helicobacter pylori atau H. pylori. Nah, ini untuk terapi non-farmakologinya itu lebih mengarah ke modifikasi gaya hidup atau lifestyle modification. Yang pertama itu disarankan untuk tidur yang cukup, minimal 8 jam per hari, kemudian menjaga berat badan agar tetap berada pada kondisi yang ideal, mengkonsumsi buah, sayur yang memiliki serat yang baik, kemudian dilarang merokok, kemudian hindarilah minuman berkafein seperti kopi, teh, ataupun minuman kemasan yang bersoda, kemudian hindari minum minuman keras ya atau alkohol. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terapi farmakologi. Kita akan mulai dari dispepsia yang akut. Jadi di sini langkah-langkah untuk penata laksanaan terapi antara dispepsia yang akut maupun dispepsia yang kronis itu berbeda. Di sini kita akan membahasnya yang pertama adalah dispepsia akut terlebih dahulu. Nah, ini langkah penata laksanaan dari dispepsia akut. Yang pertama, pasien dispepsia itu yang pertama yang harus ditanyakan itu adalah tanda alarm ya. Tadi ada 5 tanda alarm yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jika pasien tersebut memiliki 5 atau salah satu dari tanda alarm tersebut, maka segera konsultasikan lebih lanjut ke dokter. Namun jika dia tidak memiliki tanda alarm, berarti kita mengikuti diagram yang ini. Jika tidak ada, maka kita akan menelusuri riwayat pemakaian obat dari pasien tersebut. Jika memang pasien tersebut mengkonsumsi obat-obatan yang dapat memicu timbulnya dispepsia, namun obat tersebut memang obat yang wajib dikonsumsi oleh pasien, maka segera arahkan pasien untuk melakukan konsultasi lebih lanjut ke dokter. Namun jika dia tidak ada riwayat penggunaan obat-obat yang memicu timbulnya gejala dispepsia, maka hal yang pertama dilakukan adalah dengan terapi non-farmakologi terlebih dahulu, yaitu melakukan perubahan gaya hidup. Jika dengan terapi perubahan gaya hidup ini belum dirasa dapat menyembuhkan gejala dispepsia, itu dapat ditambahkan dengan penggunaan obat yang OTC. OTC itu over the counter ya, antara obat bebas dan obat bebas terbatas, yaitu contohnya misalnya antasida. Jika dengan obat OTC ini gejalanya tidak berkurang secara adekuat, itu maka konsultasikan lebih lanjut ke dokter. Namun jika dengan penggunaan OTC ini responnya sudah baik, maka tidak perlu pengobatan lebih lanjut. Di mana tata laksana dispepsia ini memang harus memenuhi alur ini ya, sesuai dengan guideline yang kita ikuti, yaitu guideline dari NICE tahun 2019 yang terupdate. Kemudian untuk tata laksana terapi dispepsia fungsional. Nah, untuk tata laksana terapi dispepsia fungsional atau non-ulcer dispepsia,
Itu yang pertama dilakukan ketika ada kecurigaan terjadinya dispepsia fungsional, itu baiknya langsung disarankan pasien untuk melakukan tes Helicobacter pylori terlebih dahulu. Namun ketika hasilnya sudah ada dan jika pasien negatif, tidak ada infeksi Helicobacter pylori, maka pasien cukup diberikan dosis rendah PPI atau H2RA selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, jika gejala belum hilang juga, itu bisa ditambahkan dosis rendah PPI atau H2RA jika diperlukan. Sesuai saran dokter, biasanya ini ditambahkan selama 2 minggu. Baru dilakukan review pengobatan. Nah, jika sudah berhasil, maka pasien itu bisa kembali ke perawatan sendiri. Misalnya dengan perawatan non-farmakologi. Namun, jika hasil tes Helicobacter pylori-nya positif, berarti pasien tersebut diarahkan untuk melakukan terapi eradikasi. Terapi eradikasi itu adalah terapi sebutan dari terapi untuk membasmi Helicobacter pylori ya. Terapinya apa saja nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk terapi eradikasi apabila tidak ada respon, artinya pasien itu kambuh, maka kita arahkan untuk menambahkan dosis rendah PPI atau H2RA selama 1 bulan. Namun jika dengan terapi eradikasi pasien tersebut berespon, maka pasien boleh kembali ke perawatan sendiri dengan terapi non-farmakologi. Oke, untuk yang ketiga, penata laksanaan dispepsia yang uninvestigated, yang kita tidak tahu penyebabnya apa. Nah, untuk tata laksana dispepsia yang disebabkan oleh PUD, GERD, ini akan kita bahas di pembahasan penyakitnya sendiri, jadi tidak kita bahas di sini. Oke, ini adalah penata laksanaan dispepsia yang uninvestigated. Jadi ketika ada pasien dispepsia, itu pertama, kita melakukan review pengobatan terlebih dahulu apakah pasien tersebut sudah pernah melakukan atau mengkonsumsi obat yang dapat memicu timbulnya dispepsia tadi. Jika tidak, maka pasien tersebut diarahkan untuk melakukan modifikasi gaya hidup terlebih dahulu. Jika berespon, maka pasien kembali ke pengobatan sendiri, artinya melanjutkan terapi non-farmakologi, yaitu modifikasi gaya hidup. Namun, jika tidak berespon, itu pasien diterapi dengan menggunakan full dose PPI selama 1 bulan ya, full dose PPI. Dan jika pasien berespon, itu pasien kembali ke pengobatan sendiri yang artinya kembali ke terapi non-farmakologi. Namun jika tidak berespon atau kambuh, itu arahkan pasien untuk melakukan tes and treat H. pylori. Artinya pasien melakukan tes H. pylori, kemudian melakukan juga terapi eradikasi H. pylori. Jika tidak ada respon, itu tambahkan H2RA selama 1 bulan. Dan jika sudah berespon, review pengobatan dan arahkan pasien untuk kembali ke pengobatan non-farmakologi. Namun, jika sudah dilakukan tes and treat H. pylori, namun ternyata pasiennya kambuh lagi, berarti ditambahkan lagi dosisnya, yaitu yang low dose ya, jika dibutuhkan. Tapi jika dia sudah respon, maka dilakukan review. Seperti itu ya. Tadi jika H2RA-nya tidak berespon, bisa ditambahkan juga dengan low dose treatment dari eradikasi H. pylori tadi. Nah, ini dia terapi eradikasi H. pylori. Jadi memang terapi eradikasi H. pylori ini tuh sudah paten ya, memang sudah ada rangkaian terapinya yang tidak bisa kita rubah-rubah karena sudah sesuai dengan guideline atau pedoman terapi. Di sini pilihan pertamanya itu memang terapi eradikasi pylori itu kombinasi ya, kombinasi terapi yang terdiri dari 3 macam obat. Yang pertama itu kombinasi obat yang mengandung obat golongan PPI, amoxicillin sebagai antibiotiknya, dan yang ketiga adalah clarithromycin atau metronidazole, di mana pilihan kombinasi terapi yang ini adalah regimen terapi dengan harga yang terendah. Namun ketika misalnya nih pasiennya alergi terhadap golongan penisilin, amoxicillin kan golongan antibiotik penisilin, maka regimennya dirubah menjadi PPI, metronidazole, dan clarithromycin. Oke.
Yang ketiga itu untuk pasien yang alergi penisilin dan sebelumnya sudah pernah meminum clarithromycin, itu maka terapinya pakai quadruple terapi. Ya, sorry tadi kelewat. Jadi untuk yang terapi yang ini dan ini yang terdiri dari 3 macam obat itu disebut dengan triple terapi ya. Untuk yang terdiri dari 4 obat itu disebut dengan quadruple terapi yang terdiri dari PPI, kemudian bismut subsalisilat, kemudian yang ketiga metronidazole, yang keempat adalah tetracycline. Oke, terapi ini wajib dilakukan selama 7 hari dengan frekuensi 2 kali sehari. Tidak boleh dikurangi, dan apabila selama 7 hari belum sembuh, itu harus ditinjau kembali untuk melakukan perpanjangan terapi eradikasi H. pylori. Ini juga menjadi perhatian kita ya tenaga kefarmasian untuk memonitoring pengobatan pasien. Nah, ini pilihan kedua tadi. Yang pertama itu triple terapi yang terdiri dari PPI, amoxicillin, clarithromycin, atau metronidazole. Kemudian di sini ada tanda bintang. Tanda bintang itu artinya tidak pernah digunakan saat first line. Pilihan kedua ini dipakai ketika pilihan pertama ini tidak memberikan efek terapi yang diharapkan. Nah, di sini untuk yang pilihan kedua, yang triple terapi selanjutnya itu bisa diganti dengan golongan quinolone atau tetracycline. Kemudian di sini quinolone yang digunakan adalah golongan levofloxacin. Nah, di sini kalian ingat-ingat kembali ya contoh-contoh antibiotik golongan quinolone dan sebagainya, itu untuk mengingatkan kalian kembali. Kemudian untuk quadruple-nya di sini sama, itu pakai PPI, bismut, metronidazole, dan tetracycline. Di sini ada catatannya yang harus kita ingat ya sebagai tenaga kefarmasian yang akan mengedukasi pasien terkait penggunaan obat. Ini juga sama, dilakukan selama 7 hari dengan frekuensi 2 kali sehari. Nah, ini obat-obat golongan PPI sudah kita bahas ya di video PPI sebelumnya, dosis standar atau full dose, dosis rendah atau low dose, atau dosis double dose-nya. Kemudian ini mekanisme kerja antasida juga kita sudah pernah bahas di video sebelumnya dengan cara menetralkan asam lambung ya. Nah, ini mekanisme kerja PPI sudah dibahas juga, dia memblokade di proton pump-nya agar HCl yang diproduksi di parietal tidak bisa keluar ke lumen lambung. Nah, ini mekanisme kerja H2RA, dia menghambat pada reseptor histamin 2. Kemudian ini mekanisme kerja prokinetik. Jadi prokinetik yang banyak digunakan untuk gangguan pada lambung itu adalah prokinetik yang jenisnya metoclopramid dan domperidone yang bekerja langsung di pusat muntah kita atau CTZ yang ada di otak kita. Oke, ini mekanisme kerja antibiotik yang digunakan untuk melakukan terapi eradikasi H. pylori, itu contohnya clarithromycin, kemudian ada metronidazole ya, kemudian ada amoxicillin. Nanti kalian ingat-ingat kembali, ini sudah pernah di farmakologi dasar ya, kita bahas mekanisme kerja antibiotik. Jadi kesimpulan untuk dispepsia di sini yang pertama adalah dispepsia merupakan kumpulan gejala dan bukan suatu diagnosis penyakit. Yang kedua, lama terjadinya dispepsia itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu dispepsia akut dan dispepsia kronis. Yang ketiga, dispepsia didiagnosis berdasarkan gejala, pemeriksaan endoskopi, dan pemeriksaan Helicobacter pylori. Yang keempat, tujuan umum penata laksanaan dispepsia yaitu mengurangi gejala dispepsia dan mengatasi penyebab dispepsia. Yang kelima, terapi non-farmakologi dispepsia yaitu dengan jalan mengurangi merokok, mengurangi berat badan, menghindari stres, dan menghindari alkohol dan makanan iritatif lainnya. Dan yang terakhir, terapi farmakologi untuk dispepsia terdiri dari proton pump inhibitor, PPI, kemudian H2 reseptor antagonis atau H2 blocker, antasida, serta terapi eradikasi H. pylori dengan menggunakan antibiotik. Ini beberapa pustaka yang saya gunakan untuk menyusun slide
Dispepsia ini yang bisa kalian akses bebas juga jika kalian ingin membaca full text-nya seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.